أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya kedatangan tamu istimewa Ustadz Bukhari yang selama ini sering mengisi tausiah dan pengajian di beberapa masjid di Bontang. Kebetulan Pak Bukhari, ini saya akhir-akhir ini juga banyak mendapat satu pertanyaan ataupun keluhan. Beberapa teman kita itu selama ini kan kita ajak untuk tahlil ya Pak Bukhari ya. Oh, baca Yasin tahlil. Iya, otomatis satu paket biasanya. Paket, nggih. Yasin plus tahlil, terus kita lakukan mungkin di Al-Ikhlas selama ini seminggu sekali Pak Bukhari. Satu pekan sekali, siap malam Jumat. Siap malam Jumat ya. Yeah. Nah, alhamdulillah mereka mengikuti dengan baik. Tetapi beberapa teman ada yang semacam muskil lah. Mau baca Yasin, setelah itu dia biasanya keluar. Terus ketika kita kenapa nggak terus ya baca Quran bersama bagus, tapi tahlilnya saya Nggak mau. agak ragu gitu. Nggak ragu. Nggak. Apa sih manfaatnya tahlil sendiri sekarang? Nggak. Iya. Baik. Ini bukan pertama, kedua, ketiga, keempat ya, pertanyaan yang diajukan terkait dengan baca Yasin tahlil khususnya di malam Jumat atau juga ketika ada saudara kita seiman seagama yang berpulang ke rahmatullah. Ini sudah puluhan kali. Namun memang kita harus tetap memberikan jawaban, kita tetap memang memberikan nalar sehat untuk memahaminya secara komprehensif, tidak parsial, tidak sepenggal-sepenggal. Iya. Kebanyakan saudara kita yang menolak bacaan Yasin tahlil di malam Jumat atau ketika ada saudara kita meninggal dunia, itu satu, pemahamannya parsial, sepenggal-sepenggal. Yang kedua, karena memang ada fanatisme berlebihan sehingga kemudian menutup separuh akal sehatnya untuk memahami lain dari apa yang dia dapat. Makanya saya sering menyampaikan bahwa orang yang fanatik buta terhadap kelompoknya itu akan mematikan 50% kecerdasan otaknya. Padahal di Quran itu afala takilun, afala tatafakkarun, itu kan mendorong kita agar supaya berpikir sehat dan juga berpikir luas, tidak sempit. Sedikit keluar mungkin Pak Bukhari. Saya sedikit keluar sedikit. Ini bagus karena saya pernah mendapatkan nasihat, jangan terlalu membenci sesuatu. Nanti kamu akan kehilangan akal sehat. Bahkan mencintai sesuatu juga menghilangkan akal sehat. Laras. Itu saya kira. Nah, balik lagi ke terkait dengan ini, bagaimana para ulama kita? Ulama kita memandangnya itu kan melalui definisi ulama ala ulama Nusantara. Itu kan al ulama itu alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yeah. Yaitu orang-orang yang memandang umat itu dengan pandangan kasih sayang, sehingga para ulama itu mengantarkan pemahaman tentang ini secara komprehensif, menyeluruh. Nah, sedangkan saudara-saudara kita itu dengan kesaklekan, karena memang 50% akal sehatnya atau kecerdasan otaknya itu ditutup oleh kefanatikan itu, akhirnya berkata, tidak ada contoh. Gitu. Iya. Sehingga kemudian dia tidak mencari sudut pandang lain. Nah, maka saya ingin menjelaskan ini dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Agar supaya mengetahui, ibarat kata ungkapan yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, melihat gajah itu jangan hanya dilihat kupingnya, jangan hanya dilihat belalainya, jangan hanya dilihat ekornya, jangan hanya dilihat perutnya, gitu. Harus utuh. Maka kalau seseorang memahami gajah itu hanya melihat ekornya pasti kecil.
kecil panjang seperti itu. Tapi harus utuh. Pun demikian, Yasin, tahlil di malam Jumat itu juga harus utuh melihatnya. Setidaknya ada 4 pendekatan. Ada 4 pendekatan untuk memahaminya. Lalu kemudian kita mencapai satu pemahaman yang utuh dan kesimpulan, oh ternyata amalan ini diizinkan oleh syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, yang pertama, itu dilihat dari maslahat umatnya. Apa yang saya maksud maslahat umat? Maslahat umat itu, coba perhatikan, malam Jumat, ba'da maghrib, apa saja kegiatan yang ada di umat Islam? Satu yang jelas ada Yasin tahlil. Ya. Yang kedua, ada nggak kira-kira yang ngobrol ngalor ngidul ngulon ngetan, baik itu di kafe atau di pinggir jalan atau ya tempat-tempat yang lain, bahkan di rumah? Iya. Ada ya, Ada. real ada. Bahkan nonton sinetron. Nah, ada juga yang nonton TV, Iya. nonton TV. Ada juga yang katakan WA-an, ada. Banyak. Kemudian bahkan ada juga yang belum sholat maghrib sudah ngobrol. Bahkan ada yang mungkin tenis belum pulang. Iya. Bahkan saya perhatikan akhir-akhir ini ketika banyak goeser itu ba'da maghrib pun masih belum pulang. Iya. Sehingga kemudian maslahatnya apa? Mari kita bandingkan. Mana sekarang yang kira-kira dalam pandangan syariat kita yang lebih utama? Apakah baca Yasin tahlil, atau ngobrol ngalur ngidul, atau nonton TV, atau WA-an, atau sepedaan, atau yang lainnya itu? Iya. Nah, kalau kita langsung saklek lihat, ini tidak ada contoh, ya selesai. Yang lain juga nggak ada contoh. Nah, padahal yang lain juga tidak ada contohnya. Gitu loh. Iya. Bahkan ada kok ketika ada saudara saya di masjid itu bertanya, dulunya saya sering Ustadz mengikuti Yasin tahlil. Kemudian ketika saya banyak mengikuti pengajian dan juga termasuk yang di YouTube, akhirnya saya memilih habis sholat ketika Ustadz mulai saya pulang. Kenapa? Ternyata itu tidak ada contoh di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu? Iya. Terus saya tanya, sampean ngapain di rumah? Ya paling ngobrol sama istri, loh kan? Yang diobrolin apa? Ya banyak sih. Masa setiap malam Jumat ba'da maghrib mesti ngobrol? Enggak juga. Kadang juga ngecek WA, informasi apa, kerja dan sebagainya. Lalu sekarang sampean bandingkan ngobrol di rumah dengan duduk di masjid, ya, baca Al-Quran, baca zikir. Kalau yang diobrolin itu tentang masa depan anak, is oke lah. Karena masalah. Mungkin itu juga baik. Tapi kalau ternyata kadang janjian, oh ya nanti habis maghrib saya kosong, temennya ke rumah. Terus ngobrol lah ngalor ngidul sambil ngopi. Kalau seumpama saudara kita, saya enggak mau Yasin tahlil. Terus ngapain di rumah? Di rumah habis maghrib saya 1 juz baca Quran. Saya acungi jempol 10 itu. Iya. Atau saya di rumah ngajari anak ngaji. Iya. Sekali lagi andaikan jari tangan 10 saya ini jempol semua, tak kasihkan semua. Tapi faktanya yang terjadi dialog sama saya itu. Maka ketika saya berikan penjelasan, itu gini, iya juga sih. Kapan kita baca Quran? Nah saya tanya sekarang, habis maghrib malam Jumat, pernahkah secara khusus sampean mendoakan orang tua? Jawabnya diem. Tidak terasa mungkin dia neteskan air mata. Enggak. Di sinilah. Kita kadang melihatnya itu tadi. Ngelihat gajah kok ekornya tok. Nah, dari sisi maslahatnya. Maka penting untuk kita bandingkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan begini, Pak Muhadi. Saya ada teman pengajian rutin ke saya, lalu kemudian menyampaikan, beliau takmir masjid. Iya ya Ustaz, efektif Ustaz. Di dekat masjid saya, sekitar 50 meter itu ada pos ronda. Mohon maaf, mungkin tidak semua ya. Nah, di pos ronda itu biasanya habis maghrib itu anak-anak muda gerang-gerang gitaran. Loh, tak lihat itu kalau malam Jumat, karena di masjid itu ada Yasin tahlil, tidak ada. Sungkan ya. Sungkan akhirnya. Dan itu sampai habis Isya, sampai tengah malam tidak ada. Padahal kalau lain malam Jumat, Iya.
Sehingga kemudian paling tidak malam Jumat mereka itu tidak gerang-gereng yang terkadang meskipun yang dipegang itu plastik, ada minumannya, tidak botol, kemudian tidak kaleng, ternyata juga minuman keras. Ya. Nah itu yang nyata. Nah, inilah mungkin yang kurang dilihat oleh saudara-saudara kita yang sok mengikuti Nabi secara utuh. Padahal fakta di lapangan itu banyak, lain dari komunitasnya itu. Ini maslahat pertama. Kemudian dari sisi maslahat yang kedua, saya sering bincang dengan jamaah. Ayat 1 sampai ayat 5, Al-Baqarah hafal. Ayat kursi sama 2 ayat setelahnya la ikraha fiddin hafal. Kemudian akhir surat Al-Baqarah hafal. Mulai dari lillahi ma fis samawati hafal. Saya tanya, kenapa hafal Pak? Kok bisa sampean hafal ayat-ayat itu? Sering ikut tahlilan. Iya. Bahkan di Al-Maksurat juga itu kan. Ada. Itu ngeklop memang. Iya. Nah, saya tanya, pernah iseng dengan teman saya yang saya akrab meskipun beliau itu secara akidah dan ibadah banyak sedikit perbedaan sih, banyak sama sebetulnya. Banyak yang sama dengan saya. Cuman kalau tahlilan Yasin itu enggak ikut memang. Saya tanya, coba saya pengen denger jenengan baca akhir surat Al-Baqarah. Di mana akhir surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, surat Al-Waqiah, ayat kursi, dan 2 ayat setelah ayat kursi la ikraha fiddin itu disebut intisari dari surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca di dalam rumah, maka rumah itu akan steril dari energi negatif yang bernama setan atau jin. Ternyata ayat kursinya hafal, la ikraha fiddin tidak hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai fansurna 'alal qaumir no hafal. Kenapa coba? Tidak terasa karena terus ikut Yasin tahlil, akhirnya hafal, Pak. Iya. Bahkan Yasin akhirnya. Insya Allah. Sekarang ini. Dan di sini maslahat yang kurang dirasa oleh saudara-saudara kita. Dan saya berani tes. Kita ambil 5 dari mereka yang tidak mau di masjid kita lah. Jangan jauh-jauh ya. 5 dari masjid kita. Ayo, hafalan ayat kursi dan 2 ayat setelahnya dan beberapa ayat di akhir surat Al-Baqarah. Saya yakin nanti tidak terasa akhirnya ada ayat yang dihafal. Jika dibandingkan enggak. Nah, di sini yang tidak terbaca. Maka tadi saya katakan ke teman saya yang tidak mau itu mikir. Iya. Makanya afala ta'qilun itu penting. Afala tatafakkarun itu penting. Maka menggunakan separuh kecerdasan akal sehat kita, kecerdasan separuh dari otak kita untuk menerima itu semua itu penting. Jadi ada yang ungkapan begini, kalau ini baik, tentunya di masa Rasul itu pasti ada. Itu kan sekarang yang populer itu ya. Iya. Sekarang betul, kita tanya, apakah kaidah itu memang menyeluruh? Ya, jawabannya. Saya tanya, sampean belajar baca Quran pakai apa? Iqra. Pertanyaan saya, Iqra ada nggak di masa Nabi? Nggak ada. Orang Jogja kok, Kiai Jogja. Nggak ada zaman Nabi. Pakai qiraati? Nggak ada. Apalagi yang kekinian, ya. Ada yang bu'a, yang lebih muda lah usianya daripada Iqra, daripada qiraati. Ada yang bu'a, ummi, al-miftah, juga macam-macam lah. Sekarang metode-metode itu berkembang. Nah kalau di masa Nabi kan sudah istilah kita adep-adepan rai, Pak. Iya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad baca. Nggak usah metode-metode. Iya. Nah, cuman biasanya mereka ngeles. Ini kan sarana gitu. Nggak apa-apa kalau sarana. Nah, itu terkait dengan satu sisi ya, satu sudut pandang supaya utuh. Maslahat untuk umat. 1, bandingkan dengan kegiatan-kegiatan ba'da maghrib yang semisal. Yang kedua itu. Iya. Nah, baru kemudian yang kedua, kalau memang katanya saya, ada teman saya begini, pokoknya kalau di masjid itu ada Yasin tahlil, Assalamualaikum langsung keluar. Ternyata keluar dari majelis Yasin tahlil itu bagian dari dakwahnya, menolak. Itu bagian dari dakwah. Kalau kamu tidak bisa
berargumentasi, minimal kamu keluar. Itulah dakwahmu. Ekstrim kan? Ekstrim sekali. Lah, kalau memang itu menjadi objek dakwah ya, untuk didakwai karena dianggap salah, karena dianggap bid'ah, karena dianggap sesat, pertanyaannya, kenapa yang gerang-gereng di pos ronda malam Jumat atau tidak malam Jumat tidak didakwai? Penting mana coba? Iya, iya. Yang ngobrol di kafe katakan. Sebetulnya ngobrol di kafe juga ada masalah, tapi ketika kemudian kita bandingkan dengan yang duduk di tempat yang suci, itu rumah Allah, membaca kitab suci, Iya. isinya adalah zikir ingat kepada Allah. Bandingkan dengan yang nongkrong di kafe, mulai sebelum maghrib bahkan sampai isya. Iya. Mana yang lebih penting untuk didakwai? Kalau memang misinya dakwah. Iya. Itu. Kalau sisi humannya ada sebenarnya Pak. Kalau kita ngomong tahlil di sini, cenderung orang itu akhirnya persatuan secara umat atau secara kelompok masyarakat itu jadi Terjadi ya. karena ada kesamaan bacaan dan kesamaan gairah gitu ya. Betul. Sedangkan kalau kita di kafe itu kan beda itu. Jamaah yang beda gairah. Kelompok-kelompok, Iya, semuanya beda. Di sana ngomong politik, kelompok sini iya. ngomong kerjaan, di sini ngomong hobi gitu ya. Iya. Nah, kalau ini memang seirama, Satu irama. ya, kompak seirama menuju satu titik. Iya, mentauhidkan Allah kan gitu. Qul huwallahu ahad. Iya. Nah, di sini juga yang mereka itu saudara-saudara kita ini mudah-mudahan mendapat petunjuk. Amin. Iya. Allahumma. Memahami seperti ini. Ayolah. Sekali lagi, buka 50% otakmu yang tertutup. Kadang-kadang kita itu, saya pernah dengar bahwa kita itu diseliwur atau supaya kita nggak paham itu gara-gara nama saja, tapi tidak bisa melihat apa barangnya gitu. Ya barangkali seperti itu, apa ya, bagaimana keliru karena nama itu kadang-kadang terjadi. Fatal. Ya. Saya ingat teman saya. Tahlil itu kesannya udah Nah, apa? Padahal tahlil isinya kan la ilaha illallah itu. ada Ustadz hijrah bahasa yang begitu. Kencang sekali. Pokoknya yang berakhiran an itu mesti abal-abal. Iya. Mobil, bener. Iya. Mobil-mobilan salah. Menganalogikan begitu. Iya, ada itu. Tahlil bener, tahlilan salah. Iya. Sekarang pertanyaannya, ini katoan berarti salah. Telanjang dong. Sarungan. Ini celana. Kalau celanaan salah katanya. Pokoknya yang berakhiran an itu salah katanya. Iya. Ini kan apa ya? Modal nafsu, bukan modal ilmu. Iya. Maka benar ada seorang alim berkata bahwasanya Islam itu akan maju, jaya, dan juga akan lestari hingga akhir zaman ya karena ilmu. Iya. Tapi Islam itu akan runtuh dari dalam karena nafsu. Ya itu akhirnya tidak pakai dalil. Mereka berargumentasi tidak pakai dalil, tapi menuntut kita dalil biasanya. Iya. Jadi kan ya karena memang 50% otaknya ketutup itu tadi. Iya. Nah itu yang sering kita, karena dicekokinya itu, pokoknya Quran hadis tidak ada. Kemudian Sebenarnya di masa Rasul tidak ada. kalau kita lihat konten itu kan barangkali itu universal bahasanya itu. Cuman nama aja yang menurut kita. Makanya banyak aspek memang maslahat yang harus kita gali dan nyatanya ada. Gitu. Coba perhatikan kita setelah Yasin tahlil itu saling senyum, saling sapa, masya Allah. Sementara yang di rumah itu tadi ada yang WA-an itu. Nah, Loh, kalau kami dulu Pak, waktu kecil bahkan ada malam lainnya, katakanlah malam Selasa, kita baca berjanji. ya, Sisi lain mengakrabkan antar anak muda ini. betul. Jadi baca berjanji di antara maghrib sampai isya itu. Bisa, betul. Saya masih ingat itu. Di situ yang sekali lagi kurang ditangkap memang oleh saudara-saudara. Jadi itu sebenarnya alat mempersatu bangsa juga. Masya Allah. Apalagi sekarang ini posisi kan kita memperingati 17-an gitu. Jadi akhirnya apa itu ada ungkapan makan tidak makan kumpul itu terjadi di situ. Iya.
sebenarnya sisi agamisnya adalah sisi dakwahnya itu sendiri kan Pak. Nggih. Dakwah terhadap kita, dakwah terhadap masyarakat. Itu yang menarik gitu. Oke, mungkin itu dua sisi yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Loh, kok belum bicara dalil belum? Nanti di sesi kedua. Oh iya, kita akan melanjutkan ini dalam sesi berikutnya mungkin. Alhamdulillah ini adalah satu awalan yang baik untuk hari ini. Dalam sesi kedua nanti kita akan bahas lebih dalam mungkin, insya Allah. Bagaimana Pak Bukhari? Siap, insya Allah. Ditutup aja dengan Pak Bukhari yang memberikan kesimpulan. Baik. Memahami amal solih dan aktivitas umat Islam, sekali lagi jangan hanya satu sisi. Bukalah sudut pandang kita lebih luas. Yeah. Sehingga akan membuka cara berpikir kita lebih luas. Yang endingnya adalah cara merasa kita juga lebih luas. Yeah. Sudut pandang luas, cara berpikir luas, merasa kuat, luas. Sehingga kemudian yang ada adalah maslahat. Yeah. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.